Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa kembali pagi hari ini dengan saya Romli Jawahir dalam pelajaran fikih. Kajian kita pagi hari ini ada di bab 2 tentang kepengurusan jenazah. Namun sebelum kita lanjut, mari simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Anak-anakku sekalian, dari ayat di atas, semua kita pasti akan mati ketika ajal sudah tiba. Lalu, apa kewajiban kita terhadap jenazah saudara kita yang muslim? Setidaknya ada 4 kewajiban kita terhadap jenazah saudara kita yang muslim. Yang pertama adalah memandikannya. Yang kedua adalah mengkafaninya. Yang ketiga adalah mensolatkannya. Dan yang keempat adalah menguburkannya. Berbicara tentang memandikan jenazah. Memandikan jenazah artinya membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki hanya boleh dimandikan oleh laki-laki atau istrinya atau perempuan yang menjadi mahramnya seperti anak atau orang tuanya. Begitu sebaliknya, jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh orang perempuan atau suaminya atau laki-laki yang menjadi mahramnya seperti anak atau orang tuanya. Berbicara tentang mengkafani jenazah, ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah kain yang digunakan hendaknya bagus, hendaknya bersih, dan bisa menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan tersebut hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, bagi laki-laki hendaklah mengkafaninya dengan 3 lapis. Sedangkan perempuan dikafani dengan 5 lapis. Kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian sebelum digunakan. Dan ketentuan yang terakhir berbicara tentang mengkafani jenazah adalah tidak boleh berlebihan dalam mengkafani jenazah. Kemudian kewajiban kita yang ketiga adalah mensolatkan jenazah. Islam sangat mengedepankan persaudaraan. Sehingga sekalipun salah seorang kerabat kita sudah meninggal dunia, bahkan mungkin sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya adalah perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudaranya yang sudah meninggal dunia. Kemudian berbicara tentang penguburan, sebelum proses penguburan sebaiknya lubang kubur sudah dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan menjaga kehormatan jenazah tersebut. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada liang lahat, dan dengan sedikit dimiringkan ke arah kiblat. Tali-tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka
agar menyentuh langsung ke tanah. Adik-adik sekalian, lebih spesifik lagi kita berbicara tentang bagaimana cara mensolatkan jenazah. Apa saja rukun solat jenazah? Rukun solat jenazah ada 7. Yang pertama adalah niat. Kemudian rukun yang kedua adalah takbir 4 kali. Rukun yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Rukun yang kelima adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun yang keenam mendoakan jenazah. Dan rukun yang terakhir dalam sholat jenazah adalah salam. Lalu bagaimana atau kaifiat sholat jenazah? Anak-anakku sekalian, sholat jenazah itu tanpa ruku dan sujud. Ia hanya terdiri dari 4 takbir. Setelah takbir yang pertama, bacaannya adalah suratul Fatihah. Setelah takbir yang kedua, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sering kita baca dalam sholat fardu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Begitu selanjutnya. Kemudian setelah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua, maka setelah takbir yang ketiga kita khusus mendoakan mayit dengan doa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Anak-anakku sekalian, setelah takbir yang keempat, yang kita baca adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Anak-anakku sekalian, dalam sholat jenazah, afdolnya itu diimami oleh orang-orang terdekat dengan si mayit. Kalau orang tua meninggal, maka afdolnya adalah yang mengimami sholat jenazah tersebut adalah anak laki-lakinya. Begitu sebaliknya, jika yang meninggal adalah anak, maka yang paling afdol untuk menjadi imam dalam sholat jenazah adalah orang tuanya. Lalu di mana posisi seorang imam ketika dia mensolatkan jenazah? Posisi imam, jika jenazahnya laki-laki, dia berada searah kepala jenazah. Kemudian makmumnya berada di belakang imam dengan urutan sebagai berikut. Makmum laki-laki dewasa, baru setelahnya disusul oleh makmum perempuan dewasa. Jumlah saf diusahakan untuk ganjil. Nah, jika jenazahnya ini perempuan, maka posisi imam itu bukan lagi persis di kepalanya, tetapi posisi imam ketika mensolatkan jenazah perempuan, imam berdiri di pinggang jenazah perempuan yang akan disolati. Adik-adik sekalian, bagi sholat gaib, imam dan makmum, yang terpenting adalah menghadap kiblat, tanda adanya jenazah di hadapannya. Sekian kajian kita pada hari ini tentang kepengurusan jenazah.
Bapak berharap sekali bahwa ke depan ketika orang-orang terdekat kita berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak yang baik adalah anak yang memimpin sholat jenazah buat orang tuanya. Kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.